Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullahi ya'tikum bih. Unzur kaifa nusarriful ayati tsumma hum yasdifun. Qul ara'aytakum in an'am 'adabullahi baghtatan aw jahratan hal yuhlaqu illa al-qawmul zalimun. Sadaqallahul azim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Felicia, Ismail, Luciana, Kevin, Lea, Lisbeth, Lucia, Lukaya, Muhammad Nawaf, Muhammad Aziz, Muhammad Nasrullah, Muhammad Rizki, Nadia, Nesya, Nurul Fadila, Rahma, Reno, Iri,
Malam lagi kalau waktu kalian lagi nah dia hadir Sarfa hadir Iman hadir Oke, jadi siapa yang pernah membaca puisi? Puisi apa yang pernah kalian baca? Romansa. Oke. Selain baca puisi, berarti ada yang pernah membaca naskah drama? Ada. Nah, kalau nonton drama? Suka. Nah, dari perbedaan itu, kalian tahu perbedaannya antara puisi dan drama? Alisa? Perbedaan antara puisi dan juga drama. Puisi itu kayak cerita pikiran, bahasanya padat, penyampaian dan sangat memperlihatkan tema atau irama. Kalau drama, Drama itu kalau drama kan ngasih tahu lewat penjelasan penulisnya lah. Kalau di drama itu kita bisa melihat secara langsung lewat aksinya. itu jadi perbedaan antara puisi dan juga drama. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari terkait materi tentang menemukan perbedaan antara karya puisi, prosa, dan juga drama. Tujuan pembelajarannya yaitu agar kalian itu dapat memahami dan membedakan antara puisi, prosa, dan juga drama. Kalian kan tadi sudah pernah melihat drama, ya kan? Drama apa aja sih yang pernah kalian nonton? Cacing. Terus lagi. Drama luar ya? Iya. Oke. Bagaimana sih menurut kalian menarik dari drama yang kalian tonton? Jadi kalian sudah memahami antara perbedaan puisi, prosa, dan juga drama. Ini itu ada puisi, judulnya Bila Aku Titipkan saya apa puisi. Ada yang ingin kita membacakan? Israel boleh? Bacakan puisinya. Di sini. Iya itu. Cepat aja ya pelajar. Boleh kalian perhatikan dulu ya puisinya. Bila Aku Titipkan karya Aristoteles. Bila Aku titipkan mukaku pada langit, pastilah langit mengambil. Bila Aku titipkan kesakku pada angin, pastilah angin memberikan. Bila Aku titipkan geramku pada laut, pastilah laut mengiringiku. Bila Aku titipkan dendamku pada gunung, pastilah gunung melupakan aku. Tapi kan simpan sendiri mendengungkan dalam langit dada. Simpan sendiri badai resahku dalam angin besar. Simpan sendiri gelombang buram dalam laut. Simpan sendiri. Ini merupakan contoh dari puisi. Selanjutnya itu ada contoh prosa, itu kembali cerpen judulnya Rokatif karya Zainul. Ada yang bisa membaca lagi?
Prosa penggalan cerpen yang berjudul From Terranus karya dari kami kembali berjalan pulang. Kondisiku sudah sepenuhnya normal. Ketua melangkah di depanku. Aku sangka dalam keadaan kritis, ternyata kami telah sangat jauh memasuki belantara. Aku memperhatikan pohon-pohon besar yang kami lewati. Sinar matahari bahkan hampir tak bisa menembus ke bawah. Aku merasa asing di tempat ini. Pohon-pohon yang berdekut itu, sulur-sulur yang bergantungan, semak-semak yang rimbun itu. Oh, ternyata belantara ini adalah tempat menakutkan. Bahkan, bayangkan di lutut batang pohon itu, udang-udang kecil berloncatan lincah. Belum pernah aku melihat udang hidup di batang pohon. Kau tahu anak muda, tempat ini merasakan keanehan dengan keberadaan. Ketua memberikan langkahnya dan mengambil sesuatu dalam hutan. Roh Meratus menunjukkan bisa ke tubuh kalian. Saya kawan-kawanmu yang lain terlambat. Satunya kemudian melemparkan gulungan berat yang diatur dari jurang. Jika ku tangkap gulungan itu peta yang aku ambil dari tali sombong. Ternyata kalian memasak dan memberi tanda kawan-kawan besar untuk ditebak. Dan perlu kau ketahui anak muda, tempat ini juga termasuk wilayah yang akan kalian pasang di patok-patok itu, katanya begini. Perlahan membuka gulungan peta di tanganku. Dari peta terlihat jelas pekerjaan kami tinggal sedikit lagi. Jika saja semuanya lancar, maka kami akan sampai di tempat ini dan selesailah kontrak kerja kami. Dalam waktu yang singkat, mungkin alat-alat berat akan didatangkan. Kawan-kawan ini, sulur-sulur ini, lumut-lumut ini, udang-udang ini akan bagaimana? Ketua, izinkan aku tinggal di sini dan bersama kaummu menjaga tempat ini. Akhirnya setelah lama hanya diam, aku menatap marga ketua mantap. Terima kasih, Kando. Antara puisi dan prosa yang sudah kalian lihat dan amati, ada apa bedanya? Ada banyak. Sebelum kalian mengamati perbedaannya dengan coba lagi. Kita tambahkan lagi itu dari asal bedanya itu. Boleh Kevin? Boleh bacakan angka drama. Naskah drama Lahir karya Pramudia Anantatur. Layar terbuka pelan-pelan dalam tingkahan gendang pencerita, mengangkat panggung yang gelap gulita. Pencerita berjalan untuk memasuki panggung gelap dengan sebelah gendang semakin lemah, kemudian hilang dari panggung. Setting sebuah ruang pendopo di bawah sokong guru atau sokong guru terukir berwarna, dilengkapi dengan sebuah meja kayu dan beberapa bangku kayu. Di atas meja berdiri sebuah genti bertusuk berwarna kehitaman. Dekat pada sebuah sokong guru berdiri sebuah gagang portal dengan 7 bilah tombak berdiri padanya. Latar belakang adalah dinding rumah dalam, sebagian tertutup dengan warna kayu, terukir dan sebuah angin kayu bertingkat-tingkat mencolok. Baru printing duduk di sebuah bangku pada ujung meja, menoleh pada penonton. Dengan pembukuan jari-jari tangan memukul pojokan meja, dalam keadaan masih menoleh pada penonton. Sini kau, Suriwang. Memasuki panggung membawa seikat mata tembak, dan bertangkai. Berhenti dengan satu tangan berpegang pada sebuah toko guru. Inilah Suriwang, pandai tombak terpercaya baru perinting, menghampiri baru perinting, meletakkan ikatan tombak di atas meja. Pilih mana saja perinting, tak bakal kau dapat mencela. Baru perinting, mencabut sebilah melempar tancapkan pada daun meja, mengangkat lagu. Tiap mata bikinan Suriwang belas prajurit mataram rebusan. Suriwang, ai tak bisa langit, segala apa yang baik untuk Suriwang. Lebih baik lagi untuk ini. Laksana kebajikan menghias wanita jelita, laksana jelita menghias anak putih. Lebih baik lagi untuk para baya, Ki Ageng Mahir.
Baru Kevin memberi isyarat dengan kepala. Tinggalkan yang berkaitan ini. Singkirkan selebihnya diambil sana. Jadi karya sastra itu terbagi dari tiga. Yang pertama ini yang Tiga. pertama itu ada puisi, itu ada prosa. Setelah kalian mendengar dan mengenali membaca teks tersebut, ada nggak sih perbedaan yang kalian dapatkan dari ketiganya? Ada. Oke. Perbedaannya apa aja? Isi bentuknya gimana? Baik. Kalau bentuk prosa bagaimana? Sedangkan kalau drama? Oke, itu dari bentuknya saja sudah berbeda. Selain bentuknya apa lagi yang berbeda? Rasanya kalau bisa gimana bahasanya? Imajinasi. Oke, kalau prosa? Kalau itu lebih jelas. Terus Tadinya kalau untuk drama? kalau drama itu percakapan langsung antara tokoh. Langsung antara tokoh. Oke. Selanjutnya itu ayo berbagi dan berdiskusi. Setelah kalian memahami kan tadi ada perbedaan antara puisi, prosa dan juga drama. Sekarang kita latihan. Silakan buat kelompok, satu kelompok 6, ya, satu kelompok 6 orang. Silakan bagi dan kumpul dengan kelompok kalian masing-masing. Silakan bagi jadi berkelompok. Kelompoknya mana nih? Yang gambar kelompoknya mana? Kalian tadi sudah baca kan visi, prosa dan juga dramanya? Sekarang kalian berdiskusi dengan kelompok kalian dan temukan perbedaan antara ketiganya, yaitu perbedaan antara visi, prosa dan juga drama. Setelah kalian temukan perbedaannya, kalian tulis di kolom ini. Oke, lihat nggak? Sudah dapat kertas semua? Sudah. Silakan kalian isi. Ini ada materi, tanggal, nama kelompok dan juga anggota kelompoknya. Untuk nama kelompoknya kita berurutkan aja dari sini. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 dan juga 6. Oke? Jangan lupa di sini juga anggota kelompoknya. Mengerti? Paham nggak? Ya. Oke, silakan silakan. Ya.
Gulingnya di belakang ini ya, di belakang ini. Kalau misalkan nggak kuat di belakangnya juga berapa? Kamu nanya ya, untuk materi pembelajarannya berarti perbedaan untuk materi pembelajarannya itu adalah perbedaan isi, prosa, dan juga agama. Untuk contohnya, yang 12 dari proyektor, kalian bisa buka aplikasinya. Tapi dipergunakan. Yang lain dulu, kita selesai dulu yang sudah selesai ya. Oke, yang sudah selesai, coba dari kelompok mana aja? Oke, boleh dari kelompok yang ambil dulu ya. Oke, dari kelompok 6 ya tadi. Boleh, siapa yang mau memperhatikan hasil diskusinya? Ayo. Boleh, silakan dulu. Selamat pagi teman-teman semua. Yang ini ya. Saya perwakilan dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan beberapa teman-teman kelompok saya. Yang pertama ada Aldo, yang kedua Bilal, ketiga Rifana, keempat aku sendiri, kelima Hasbir, dan yang terakhir ada Reno. Jadi di sini ada 3 bentuk karya sastra. Yang pertama puisi, prosa, dan drama. Kita menemukan 3 perbedaan, yaitu perbedaan itu bahasa dan isi. Untuk puisi sendiri berbentuk baris dan bait. Lalu bentuk bahasanya menggunakan ragam bahasa sastra yang padat, imajinatif, dan estetis, terutama mengutamakan diksi dan majas. Untuk isinya mengungkapkan rasa imajinasi dan makna yang mendalam. Lalu untuk prosa itu berbentuk paragraf. Untuk bahasanya itu jelas, runtut, dan mudah dipahami. Runtut yang di sini itu dimaksud setiap kejadian itu secara beruntut, kayak hal itu dari kejadian besar, dampak aktivitas, dan penyelesaian. Lalu untuk isinya itu menceritakan kisah kita, terutama kejadian tokoh dan anggota. Untuk drama itu berbentuk jawab dan naga. Untuk bahasanya percakapan langsung antar tokoh. Lalu untuk di sini itu konflik dan cerita yang tentang kita untuk dipentaskan ini isi dari teks drama itu menceritakan suatu konflik yang akan dipentaskan. Kalau cerpen kan yang akan dibaca, kalau ini akan ya terima kasih. Terima kasih. Mana ya? Mana ya? Iya Pak, boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dari Ibu Guru. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang perbedaan puisi, prosa, dan drama. Dalam pembahasan ini kita akan melihat perbedaan dari segi
bentuk, bahasa, dan isi yang digunakan. Semoga presentasi ini dapat membantu kita memahami tiga karya sastra yang jelas. Pertama, itu puisi. Bentuk puisi itu disusun dalam bentuk tarik pendek. Sedangkan prosa ditulis dalam bentuk kalimat yang tersusun menjadi paragraf. Sedangkan drama itu disajikan dalam bentuk dialog serta tindakan tokoh. Kalau bahasa, kalau puisi itu menggunakan bahasa yang puitis, penuh kecerahan, sering memakai rima, drama, dan gaya bahasa emosional. Kalau prosa itu menggunakan bahasa yang jelas, bebas, dan tidak terikat rima atau irama. Kalau drama itu menggunakan bahasa percakapan dan menunjukkan interaksi antar tokoh. Sedangkan perbedaan isi, yaitu puisi itu berisi ungkapan perasaan, pikiran, imajinasi, penyair secara padat dan mendalam. Kalau prosa ini, isinya itu cerita atau penjelasan tentang suatu peristiwa secara lengkap dan mendalam. Kalau isi drama itu kisah yang diterangkan oleh tokoh dalam suatu perkataan. Semoga dari presentasi ini kita jadi tahu perbedaan ketiga karya sastra tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perbedaan antara puisi, prosa, dan drama, yang mana puisi adalah disusun menggunakan bait dan prosa adalah karya sastra yang berbentuk cerita, dan ceritanya juga dibikin jadi paragraf per paragraf. Begitu juga drama yang nantinya akan dimentaskan gitu. Oke, baik, setelah kalian mempelajari materi ini, apakah ada yang ditanyakan? Cukup? Baik. Untuk materi kali ini kita cukupkan. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih jauh lagi tentang naskah drama, yaitu bagaimana sih cara kita mengentaskan drama. Oke, kalian bisa mencari lebih dahulu di rumah. Tugasnya silakan cari unsur dan juga struktur teks drama. Saya pahami? Bisa. Baik, terima kasih atas perhatian kalian hari ini. Mohon maaf apabila saya ada kekurangan dalam apabila saya ada salah. Oke. Jangan lupa belajar lebih rajin lagi. Saya ulangi hari ini untuk memastikan komentar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.